Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, anjing selain menjadi hewan yang dianggap hina, juga sering menjadi kata umpatan kepada seseorang atau hal yang kita benci. Meski begitu, banyak juga yang tetap memelihara anjing karena kecerdasan mereka, entah dijadikan teman main atau bahkan anjing pelacak. Seperti apa proses penciptaan anjing dan kenapa bisa diharamkan meski memiliki banyak kelebihan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Canonku sayang, Canonku malang. Tidak, kita tidak sedang membahas merek sebuah kamera. Tapi yang akan kami hadirkan nanti adalah kisah seekor hewan bernama Canon yang harus menderita diduga karena disiksa oleh pihak sebuah tempat wisata di Aceh Singkil. Kematian Canon adalah duka bagi semua pemilik anjing di Indonesia. Sebab hewan yang tak bersalah ini dimasukkan dalam sebuah keranjang, dibawa pergi ke daratan, hingga akhirnya kehabisan nafas lalu mati. Banyak yang beranggapan jika ditahannya Canon karena di daerah tersebut akan difokuskan kepada pariwisata halal. Label wisata halal sudah pasti mengusung sebuah gerakan yang menghindarkan segala aspek-aspek non-halal di lingkungan tersebut. Konsepnya adalah dengan menghadirkan nuansa keislaman, seperti menyediakan alkohol dan aspek-aspek non-halal lainnya seperti anjing. Mungkin kita sudah hafal bagaimana Islam tidak memperkenankan umatnya untuk memelihara anjing, kecuali dengan syarat tertentu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 kirat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi, bisa dipastikan kehadiran anjing di wilayah pariwisata halal adalah sebuah gangguan. Meski belum pasti penyebab dan motif kematian Canon, namun beberapa warga menduganya seperti itu. Canon tak sendiri. Beberapa hewan lain sering bernasib sama dengan Canon. Bahkan, bagi para penjaga anjing pun, jika mereka muslim, pasti akan mendapatkan sorotan yang tak kalah intensnya. Kisah wanita bercadar di Kabupaten Bogor contohnya, wanita bernama Hesti Sutrisno ini pernah viral karena gerakannya yang menampung puluhan anjing terlantar. Namun lagi-lagi, tindakannya itu dianggap tidak layak, apalagi dirinya seorang muslimah dan mengenakan cadar. Bercadar kok pelihara anjing, najis. Komentar bernada sini selalu ia dapatkan. Hanya saja, nyinyiran itu tak terlalu dipedulikan oleh Hesti. Baginya, yang terpenting adalah kelangsungan hidup anjing-anjing yang ia adopsi. Ia juga merasa bahwa gerakannya tersebut justru membantu manusia lainnya yang ingin beraktivitas. Contohnya saja, ketika ia di jalanan ada orang yang risih dengan anjing, maka Hesti akan dengan sigap mengambil anjing tersebut. Hingga akhirnya, orang-orang bisa bebas melintas di jalan. Atau ketika warga menginfokan ada anjing yang mengganggu aktivitas di masjid, Hesti mau tidak mau akan mengambil anjing tersebut demi ketenangan orang-orang beribadah. Terkait najisnya hewan tersebut, Hesti menganggap jika Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih pantas menilai apa yang dilakukan dan ibadah-ibadahnya selama ini. Dalam podcast berjudul Lisan Manusia Lebih Bahaya Dibanding Najis Liur Anjing, bersama Habib Jafar, ia juga selalu memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memungut anjing-anjing tersebut. Tapi memangnya, seperti apa penciptaan anjing sehingga ia bisa dianggap sangat najis? Sebenarnya, anjing telah ada sejak di zaman Rasulullah. Hewan mamalia ini dulunya selalu dimanfaatkan sebagai penjaga kebun dan ternak. Anjing atau kalb adalah hewan yang selalu menarik untuk dikaji. Kata ini sering sekali disebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang Arab sangat familiar dengan kata kalb. Entah pada masa jahiliyah hingga saat ini. Anjing dikenal sudah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu. Mari kita bedah makna anjing satu persatu. Dari segi bahasa dan mengutip Kamus Bahasa Arab, kalb ini memiliki beberapa arti dengan beberapa bentuk kata. Misalnya, kalabu bermakna penyakit menular yang dikenal sebagai cacing air. Ibnu Faris juga mengungkapkan jika al-kalb bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dibuat untuk mengikat sesuatu. Ujung rahim, besi bengkok untuk menimbang barak, kayu yang ditempel di dinding serta anjing. Namun yang paling masyhur diartikan sebagai anjing sebagaimana dalam Kamus Ma'ani. Anjing adalah hewan Canidae famili Mamalia carnivora yang memiliki banyak ras.
berkembang biak, hewan pemburu, atau menjebak, yang juga dikenal dengan kecerdasannya. Dulunya, anjing hidup sebagai hewan yang biasa-biasa saja dan tak pernah dipermasalahkan. Namun suatu waktu, Rasulullah ditanya tentang hewan-hewan apa saja yang halal. Allah pun menjawab, "Bilang ke mereka Muhammad, yang halal itu perkara yang suci, baik atau hasil perburuan yang telah dilatih, atau hasil perburuan dari hewan yang terlatih, di mana hewan ini sudah sepandai anjing." Adapun sejarah penciptaan anjing tak lepas dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Menurut Gus Baha, Alkisah Allah menyuruh malaikat mengumpulkan bahan materi yang paling baik untuk menciptakan Adam. Lalu terciptalah Nabi Adam tanpa ruh. Iblis yang mengetahui rencana tersebut tak terima dan meludahi Nabi lalu mengenai bagian besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membuang bekas ludah iblis tersebut dan alhasil terciptalah anjing. Anjing itu pun diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Nabi Adam sehingga meski dari ludah iblis, anjing itu tetap bisa setia dan dekat dengan manusia. Menurut Gus Baha, anjing tidak pernah najis dalam semua periode Islam. Anjing bahkan mendapat pujian dalam kisah Ashabul Kahfi karena menemani 7 pemuda yang taat dalam sebuah goa. Namun pada saat periode Syafi'iyah, banyak yang menganggap anjing najis dan alhasil hewan ini mulai dihindari. Lalu bagaimana asal mula anjing dianggap haram? Dalam surah Al-A'raf ayat 176 dijelaskan, "Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir." Dalam kitab Majmu' Al-Bayan karya Al-Quraibi, segala sesuatu yang menjulurkan lidahnya di segala kondisi, baik itu kondisi sekarat, bahagia, haus, lapar, sakit, tenang, dan sebagainya, dianggap telah mendustai ayat-ayatnya. Begitulah anjing diumpamakan dengan mereka yang memiliki reaksi yang sama dengan menjulurkan lidah dalam kondisi apapun. Hasan Mustafawi juga menilai jika anjing memiliki sifat ketergantungan kepada dunia dan hanya mencari kesenangan saja. Anjing tak pernah lelah mencari dunia, bahkan selalu menjulurkan lidahnya. Dan karena itu pula, juluran lidah tersebut dianggap bisa menjadi sumber bakteri patogen serta sebagai sumber penyakit. Tak heran jika muslim diwajibkan membilasnya sebanyak 7 kali dengan tanah serta air. Namun meski digambarkan sebagai sumber penyakit, namun anjing juga memiliki banyak kelebihan yang tak dimiliki oleh hewan lain. Seperti kisah Kaisar yang dinobatkan sebagai anjing terpintar di dunia karena dapat mengintai dan mengenali 1022 kata benda. Bahkan beberapa peneliti seperti Outpost Lauren University dari Hungaria merekam bagaimana otak anjing bereaksi jika pelatihnya mengatakan berbagai macam kombinasi kata serta nada. Hasilnya, anjing sangat mudah menangkap ilmu dari pelatihnya tersebut. Bahkan yang lebih menakjubkan, karena proses bahasa itu sangat mirip dengan proses informasi bahasa pada manusia. Jadi tak heran jika banyak adegan-adegan lucu yang sering kita saksikan di sosial media tentang anjing. Entah ketika tuannya menyuruhkannya untuk melakukan sesuatu gerakan, atau saat tuannya mengatakan kata-kata favorit anjing tersebut. Dan kemudian, si anjing beraksi dengan sangat gemas, seolah-olah sedang diajak ngobrol oleh tuannya. Selain bisa mengenali kata-kata dengan baik, penelitian dari Universitas Padua Italia juga mengungkapkan jika anjing bisa mengenali para pemiliknya dengan sangat akurat. Indera penciuman anjing pun dikenal baik. Sahabat beriman, apakah kamu juga memelihara anjing? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.